Obor rakyat mau terbit lagi. Waspadai skenario besar menjatuhkan Jokowi. Obor rakyat itu kan sebuah tabloid provokasi yang dibuat khusus untuk kepentingan Pilpres 2014. Saya berada di jantung pemenangan pada waktu itu di tim Pak Prabowo. Ada di antara pendukung-pendukung Pak Prabowo memang yang kemudian berusaha memenangkan Pilpres itu secara tidak rasional dengan kemudian menerbitkan obor rakyat, dan kita sudah tahu semua pelakunya sudah dihukum, sudah diproses secara hukum menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan saya berharap hal ini tidak berulang lagi. Saya tahu persis karena saya berada di tim pemenangan itu, dan ikhtiar-ikhtiar untuk melakukan pemenangan waktu itu memang dilakukan dengan segala cara, dan itulah yang sekarang terus kita serukan kepada masyarakat agar tidak diulangi lagi. Coba lihat Pak Jokowi ya, saya suka nangis loh. Beliau tuh sampai kurus loh, mikir kenapa? Mikir kita loh, mikir rakyat loh. Masa masih ada yang mengatakan Jokowi kodok lah? Orang itu benar-benar tidak punya moral. Pengecut, saya bilang, biarin mantep dah. Saya dibully juga nggak takut kok. Tabloid ini isinya adalah mendiskreditkan salah satu calon presiden. Karena kami tahu bahwasanya ini adalah merupakan black campaign, maka kedua edisi itu saya simpan, tidak saya sebarkan karena di dalamnya berisi fitnah. Kalau itu saya sebarkan berarti saya ikut menyebarluaskan fitnah. Inilah yang disebut dengan politik dagang sapi, dan di Indonesia ini terjadi, benar-benar terjadi. Jadi wajar saja kalau presiden suka marah-marah karena programnya banyak yang tidak terlaksana. Dan wajar juga seorang Jokowi harus gonta-ganti menteri, karena ternyata menteri yang disodorkan partai banyak yang nggak capable. Hari ini ada dua tulisan atau berita yang menarik perhatian saya. Tulisan pertama adalah berita bahwa obor rakyat bakal terbit lagi sebelum Pilpres. Berita ini saya temukan tadi pagi saat lagi enak-enak browsing ya. Tiba-tiba mata saya bertumbuk pada satu tulisan berjudul besar di Tempo Online. Obor rakyat bakal terbit lagi. Sekedar mengingatkan apa yang tabloid ini lakukan di tahun 2014 lalu. Edisi pertama obor rakyat terbit pada Mei 2014 dengan mengangkat judul yang sangat provokatif, yakni Capres Boneka, dengan halaman depan menampilkan karikatur Jokowi sedang mencium tangan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri. Tim pemenangan Capres Cawapres Jokowi JK lantas melaporkan tabloid obor rakyat tersebut ke Bawaslu pada 4 Juni. Tapi obor rakyat ini sepertinya tidak kapok ya, atau jerih berurusan dengan aparat penegak hukum. Tabloid obor rakyat edisi kedua tetap terbit dengan judul yang juga provokatif, yakni 1001 Topeng Jokowi. Parahnya lagi, tabloid berisi ujaran kebencian dan juga fitnah itu tidak hanya beredar di kalangan masyarakat luas, tapi juga telah sampai di lingkungan pesantren dan juga pengurus masjid. Saat itu tabloid obor rakyat diproduksi sebanyak 1 juta X lembar dan disebarkan ke 28.000 pondok pesantren serta 724.000 masjid di Pulau Jawa. Pada 12 di mana Bawaslu melimpahkan perkara ini ke Baris Krim Polri. Tepat di hari yang sama, Dewan Pers menyimpulkan bahwa obor rakyat bukan merupakan produk jurnalistik. Artinya, tabloid yang berkonten menyerang Presiden Jokowi itu tidak sesuai dengan kaidah-kaidah jurnalistik. Baris Krim Polri kemudian menetapkan pembuat tabloid obor rakyat, yakni Setiadi Budiono dan Darmawan Sepriosa sebagai tersangka. Dalam perjalanannya, Darmawan dan juga Setiardi dijatuhi hukuman 8 bulan penjara oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena terbukti mencemarkan nama baik Presiden Jokowi. Namun Mahkamah Agung menjatuhkan vonis 1 tahun penjara. Setiardi dan Darmawan dinyatakan terbukti bersalah melanggar pasal 310 ayat 2 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Pada 8 Mei 2018 lalu, Setiardi dan Darmawan ditangkap tim Kejaksaan Agung untuk dieksekusi ke LP Cipinang. Saat ini mereka sedang menjalani masa cuti bersyarat sejak Januari hingga 8 Mei. Artinya mereka itu bebas sementara dan tidak pakai lama lagi. Pimpinan obor rakyat Setiardi mengungkapkan akan menghidupkan kembali tabloid itu dan akan launching. Alasannya,
Katanya karena tabloidnya pernah terkenal saat Pilpres 2014 silam. Dan menurut mereka ini berarti masyarakat menganggap berita-berita mereka itu kredibel. Maka mereka berusaha memanfaatkan momen Pilpres kembali untuk menghidupkan tabloid ini secepatnya sebelum masa cuti penjara mereka selesai. Tulisan kedua yang menarik perhatian saya hari ini adalah tulisan Denny Siregar berikut mengenai teror bom pada ketua KPK ini. Kalau mau lihat tulisannya bisa lihat di linknya. Dan ini sedikit cuplikannya. Teror terhadap ketua KPK ini kemungkinan besar berkaitan dengan penyelidikan besar yang mereka lakukan. Ada mencoba mengintimidasi mereka supaya kasusnya tidak diteruskan. Sebenarnya kasus apa sih itu? Rasa penasaran sempat membuatku mencari informasi ke sana kemari. Dan seorang teman membisikkan sesuatu. Itu kasus korupsi. Dan uangnya dibawa ke luar negeri. Mega korupsi. Rencananya uang itu akan dibawa masuk ke Indonesia untuk mengacaukan pemilu kita. Tapi pemerintah cerdik lewat kerjasama dengan pemerintah Swiss, uang itu bisa dilacak. Temanku menyeruput kopinya dan melanjutkan bicaranya dengan sangat hati-hati. Ada orang besar yang kita semua kenal yang menjadi incaran. Dia panik dan mulai menyerang sana-sini. Sebenarnya KPK mengarah ke anaknya, tapi anak ini adalah anak kesayangannya. Maka dia ngamuk kemana-mana. Aku sudah mulai bisa membayangkan siapa di balik semua itu. Tapi ada yang ingin kutanyakan terakhir kalinya. Apakah KPK menjadi tujuan utamanya? Bukan. Jokowi target utamanya. Dia harus dijatuhkan bagaimanapun caranya. Oke. Jika kesimpulannya Denny Siregar benar, maka bisa jadi ada skenario besar untuk menggulingkan Jokowi yang dimainkan di sini. Alasannya, karena di zaman Jokowi JK, benar-benar itu bergerak membongkar kasus-kasus mega korupsi dan juga penggede-penggede pun tidak luput. Setia Novanto yang katanya oli bercampur belut pun tidak luput. Dan juga penggede yang diincar KPK ini mungkin makin gelisah. Maka Jokowi harus dijungkalkan. Memang mungkin tidak akan ada dan memakai isu agama seperti waktu penggulingan Ahok. Isu agama tak bakal mempan pada Jokowi karena adanya Ma'ruf Amin sebagai wakilnya serta kedekatan Jokowi dengan NU. Tapi yang jelas yang menginginkan Jokowi digulingkan di sini bukan pemain kelas teri, tapi pemain kelas paus. Modelnya mega besar dan mungkin akan digunakan untuk mengacaukan pemilu kita dan menjunggalkan Jokowi. Oke, mungkin saya lebay dan bisa saja kesimpulan saya ini ngaco ya. Secara pribadi saya sangat berharap bahwa kesimpulan Denny Siregar maupun kesimpulan saya ini salah. Tapi masalahnya kekisruhan yang makin digencarkan oleh kubu Prabowo ini tampak terlalu terpola. Maka terus terang sulit bagi saya untuk sekedar mengabaikan kemungkinan ini. Lihat saja cara-caranya menimbulkan kekisruhan baru-baru ini. Cara pertama yang jelas terlihat tentu saja menggunakan hoax dan juga fitnah. Lihat saja, kubu Prabowo sudah melemparkan beberapa hoax sekaligus. Misalnya soal selang cuci darah RSCM, bangun infrastruktur tanpa hutang, dan yang mencurigakan soal 7 kontainer berisi 70 uang kertas suara yang sudah dicoblos. Soal mereka bilang kalau Bagus Bawana Putra bukan anggota relawan mereka. Buat saya itu cuma kelihatan seperti tindakan cuci tangan saja ya. Dan soal turunnya elektabilitas itu mungkin hanya dianggap resiko sementara saja. Cara kedua yang jelas itu terlihat adalah gencarnya kubu Prabowo menyuarakan protes-protes tentang metode debat, penyampaian misi dan visi dan sebagainya. Padahal seperti yang dikatakan oleh KPU, hal-hal itu sudah disetujui bersama oleh kedua kubu di dalam rapat. Jika tiba-tiba mereka protes, bukankah itu aneh? Dan dugaan saya bakalan masih ada cara-cara lainnya lebih licik yang akan dilakukan untuk menimbulkan keributan, terutama tentang jalannya proses pemilu. Saat ini kita belum melihatnya, tapi bukan berarti tidak sedang direncanakan.